Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya Nana? Masih semangat? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Anak-anak yang kami banggakan, melalui video kali ini kita akan membahas pembelajaran 8 ya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran 7, yakni tentang apa? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk sekarang kita fokus ke pembelajaran 8, yakni tentang apa? Tentang mari berperilaku terpuji. Ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita membahas tentang mari berperilaku terpuji. Ini apa saja yang kita bahas? Yang pertama, bersikap gemar membaca, lalu pantang menyerah, dan juga bersikap hemat dan bersikap rendah hati. Nah, nanti bagaimana perinciannya? Mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Nah, ini anak-anak untuk materi kita kali ini, yakni pembelajaran 8 tentang mari berperilaku terpuji. Nah, yang kita bahas apa saja? Yakni yang pertama, bersikap gemar membaca, bersikap pantang menyerah, bersikap hemat, bersikap rendah hati. Yang pertama dulu, gemar membaca. Bagaimanakah cara kita menjadi pandai? Nah, caranya bagaimana? Nah, ini salah satunya dengan apa? Gemar membaca, ya, membaca buku. Kenapa? Sebagian besar itu ilmu pengetahuan itu tertulis dalam buku. Maka bagaimana kalau kita ingin pandai, ingin pintar? Makanya giat belajar, giat membaca atau gemar membaca. Karena dengan membaca kita akan memperoleh ilmu pengetahuan, ya, memperoleh ide-ide baru. Itu yang terdapat dalam buku. Nah, membaca buku termasuk atau membaca atau gemar membaca itu juga dituntutkan atau juga dianjurkan dalam agama Islam, yakni terdapat dalam apa? Surat Al-A'la ya. Surat Al-A'la ini wahyu yang pertama kali turun ya. Wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril ya, oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk siapa? Nabi Muhammad. Ini pertama kali ya, ini surat Al-A'la ini ya. Surat Al-A'la yang berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dari ayat ini sudah jelas ya bahwasanya agama Islam juga menganjurkan untuk gemar membaca. Karena apa? Dengan membaca kita akan memperoleh ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya apa yang dimaksud membaca? Membaca yaitu melihat dan memahami apa yang tertulis dengan lisan atau dengan hati. Jadi intinya membaca adalah apa? Melihat dan memahami apa yang tertulis. Dengan apa? Dengan lisan atau dengan hati. Nah, adapun membaca itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama apa? Membaca nyaring. Dan nyaring adalah apa? Membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras. Nah, yang kedua membaca dalam hati atau membaca batin, dengan batin ya. Adalah apa? Membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami tujuan yang tertulis itu ya. Jadi kalau membaca nyaring itu membaca secara keras, kalau membaca dalam hati itu batin, tidak bersuara. Tapi tetap sama, intinya apa? Untuk memahami atau mengerti tujuan ditulis atau tujuan dalam buku yang dibaca. Udah ya. Untuk anjurannya di dalam surat Al-A'la ya. Ingat ya, agama juga menganjurkan untuk giat atau gemar membaca, yang mana acuannya dalam surat Al-A'la.
khususnya ayat pertama, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Lalu ada manfaat gemar membaca antara lain. Yang pertama apa? Menjadi kita pintar. Selanjutnya menambah pengetahuan dan informasi, ya. Selanjutnya bisa memperbanyak ide. Selanjutnya ciri anak yang gemar membaca bagaimana? Yang pertama tidak pernah membuang waktu percuma. Kenapa? Semua waktu akan dimanfaatkan untuk belajar. Tidak memilih-milih dalam membaca buku. Jadi semua buku yang sekiranya bisa memanfaatkan kita, maka kita harus membacanya. Buku apa saja tidak milih-milih. Yang penting bukunya itu baik dan bisa diambil manfaatnya. Suka bertanya karena ingin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Itu juga ciri-ciri anak yang gemar membaca. Karena apa? Dengan gemar membaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam, ya. Mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, ketika membaca, ketika ada yang pertanyaan, ketika ada yang tidak paham, maka dia secara otomatis akan apa? Rasa ingin tahunya sangat kuat sehingga suka bertanya. Oke, selanjutnya pantang menyerah. Pantang menyerah ini salah satu juga sikap terpuji. Pantang menyerah itu apa? Pantang menyerah yaitu sikap bertahan untuk mencapai apa yang diinginkan walaupun menghadapi hambatan dan rintangan. Jadi pantang menyerah itu apa? Sikap bertahan. Tentunya harus melalui kesabaran juga nih, ya. Untuk mencapai apa yang diinginkan walaupun menghadapi hambatan atau rintangan. Itu pantang menyerah. Kalau pantang menyerah nanti sama halnya dengan apa? Bersungguh-sungguh. Itu bersungguh-sungguh dengan mencapai suatu tujuan yang diinginkan, ya, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Nah, sebenarnya pantang menyerah juga gitu. Jangan sampai putus asa. Putus asa kebalikan dari pantang menyerah. Kalau pantang menyerah itu harus sikap bertahan dalam mencapai sesuatu yang ingin diraih, ya. Meskipun itu ada menghadapi hambatan atau rintangan, ya, itu meskipun ada kesulitan maupun kegagalan. Jadi tetap meskipun toh sudah belajar, sudah sungguh-sungguh tapi kok nilainya masih 50, bagaimana? Harus jangan sampai pantang menyerah, harus lebih semangat lagi. Karena apa? Dengan lebih semangat dan pantang menyerah akan memperoleh hasil yang memuaskan, ya. Memang ada prosesnya, tidak langsung semisal dalam segi nilai tidak langsung mendapatkan nilai 100, harus ada prosesnya, ya. Nilai 50 lalu kita harus jangan sampai pantang menyerah, harus semangat lagi, nanti akan mendapat nilai tersendiri, ya. Selanjutnya Allah juga berfirman tentang pantang menyerah, yakni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 11, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya ulangi lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah itu tidak akan merubah kalian, tidak akan merubah keadaan kalian, tidak merubah kalian menjadi pintar, tidak akan merubah kalian menjadi sukses kecuali kalian yang berusaha. Jadi intinya seperti itu. Kalau kalian ingin berusaha, pantang menyerah, maka Allah akan merubah kehidupan kalian. Ya, seperti itu. Inti dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, daya intinya saja, ini pribadi yang pantang menyerah selalu bagaimana bekerja keras, ya, tanpa namanya adanya putus asa, berusaha disertai dengan niat yang sungguh-sungguh, memiliki kemampuan untuk bersyukur kepada Allah apabila mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan rezeki. Jadi tidak lupa dengan Allah kalau dalam keadaan kesuksesan, ya, berikan kesuksesan, berikan nikmatan apa saja, maka bagaimana jangan lupa bersyukur kepada Allah. Lalu bersabar apabila mendapatkan kegagalan dan kesedihan, ya, jangan sampai kalian putus asa, ya, harus bersabar. Jadi inti dari pantang menyerah apa? Bersabar menghadapi kegagalan atau kesedihan. Tetap semangat, tetap melangkah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dan tentunya harus bekerja keras dan niatnya harus tertata, harus memiliki niat yang baik, ya. Karena apa? Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik maka akan mendapatkan pahala yang baik juga. Kalau niatnya buruk maka akan mendapat keburukan juga, itu, ya.
Nah, selanjutnya ciri-ciri perilaku pantang menyerah antara lain apa? Tidak mudah pantang patah semangat. Berarti harus lebih semangat lagi, bersungguh-sungguh, itu namanya pantang menyerah. Mana ada pepatah, ada kata-kata yang mengatakan man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Bukan man manja wajada, barang siapa yang manja akan mendapatkan hasil, tapi apa? Man jada wajada. Yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Jadi harus sungguh-sungguh dulu, lalu akan berhasil. Nah, ciri-cirinya yakni selalu bekerja keras, tidak mudah patah menyerah, selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan, selalu bersikap sabar dan tidak mudah putus asa, selalu mencari jalan keluar dalam mencerahkan masalah, selalu meyakini bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi jika di mana kok ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu keyakinan bagi orang-orang atau kalian yang pantang menyerah, yang selalu semangat. Maka bagaimana kuncinya? Harus yakin bahwa sana di mana kok ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di mana penyakit pasti ada obatnya, itu ya. Lalu tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, harus semangat ya, jangan sampai kalian tertidur dalam mengerjakan tugas. Suka bekerja dan tidak berdiam diri atau rebahan. Tidak mungkin ya orang yang sukses itu berawal dari rebahan, tidak mungkin, pasti adanya semangat. Kalau orang sukses diraih dengan rebahan, turu ya, maka bagaimana sekolah semuanya akan tutup ya. Karena itu bagaimana harus belajar yang sungguh-sungguh kalau ingin menjadi yang sukses, menjadi orang yang sukses ya. Oke, selanjutnya ada rendah hati. Ini juga salah satu akhlak yang terpuji, ini sangat dianjurkan oleh agama. Rendah hati kalau di bahasa Arab kan itu apa? Yakni tawadhu, yang artinya rendah hati. Rendah hati adalah sikap tidak merasa bahwa dirinya paling baik. Jadi jangan sampai kalian pintar, menilai 100, jangan sombong dulu. Karena apa? Kebaikan kalian pasti ada yang mengunggulinya. Pasti ada yang lebih baik daripada kalian. Maka dari itu bagaimana jangan sampai sombong. Dan pastinya setiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Jangan sampai sombong. Ya, yang wajib sombong itu hanyalah Allah, kan Allah itu mahanya maha ya. Memiliki Al-Alim, maha mengetahui ya, Al-Akbar, maha agung, maha akbar, akbar itu maha besar ya, Al-Azim maha agung. Nah, kalau Allah itu gak apa-apa ya, karena semua kesombongan semua itu yang milik hanyalah Allah ya. Kalau kita bagaimana? Harus rendah hati, jangan sampai sombong ya. Rendah hati bukannya berarti rendah diri atau minder, tapi bagaimana ketika diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan, lalu bagaimana kalian harus rendah hati ya, menutup-nutupi, jangan sampai kalian sombong ya, jangan sampai sombong. Nah, ini Nabi Muhammad juga berfirman dalam tema tentang tentang rendah hati, yakni tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Nah, jadi bagi orang yang sombong maka tidak akan masuk surga. Pertanyaannya adalah kalian ingin masuk surga atau tidak? Kalau ingin maka bagaimana jangan sampai di hati kalian itu ada rasa sombong ya. Harus dihilangkan ya, semuanya tidak boleh sombong. Nah, selanjutnya contohnya apa saja? Menyapa dan mengucap salam lebih dahulu bila bertemu dengan orang lain, terutama kepada guru-guru, kepada orang yang lebih tua, maka bagaimana kalian harus ucapkan salam terlebih dahulu. Jangan sampai yang mendahului itu orang tua, tapi bagaimana kita dulu sebagai sikap rendah hati kita, lalu menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Jangan sampai menghina temannya, kalau temannya belum bisa mengerjakan soal apa misalnya, maka jangan sampai kalian menghinanya ya. Maka bagaimana? Hargai dan juga bantulah bagi teman-teman kalian yang masih ada kesulitan. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Ini jangan sampai kalau kalian diberikan Allah untuk
dalam kepintaran, maka jangan sampai kalian itu sombong ya. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman ya. Jangan sampai kalian harus memilih teman yang pintar-pintar, jangan sampai pilih kasih. Semuanya sama. Kalian harus berteman ya. Jangan membeda-bedakan teman. Mana yang teman yang pintar, mana yang harus jangan membeda-bedakan. Semuanya sama saja. Tergantung kitanya bagaimana menyikapinya, kan seperti itu ya. Selanjutnya bersikap tenang dan sederhana. Selanjutnya ciri-ciri yang orang rendah itu kalian baca ciri ya. Selanjutnya yang terakhir yakni hemat. Hemat juga akhlak yang terpuji juga ya. Karena firman Allah juga ada di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya ada orang yang apabila membelanjakan atau menjelekkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, atau di tengah-tengahnya ya tidak berlebihan juga tidak kikir. Maksudnya bagaimana? Kita dianjurkan untuk hemat, membelanjakan uang atau harta sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, hemat ini juga ada hemat uang, juga ada hemat tenaga. Kalau hemat uang bagaimana? Belanjakanlah uang kalian yang sekiranya yang bermanfaat ya. Jangan sampai tidak bermanfaat, masuk belanja bermain saja ya, jangan ya. Tapi bagaimana yang manfaat saja? Membelanja buku, membeli makanan yang sekiranya kalian itu lapar, maka belilah makanan. Kalau sudah kenyang maka jangan beli makanan lagi. Itu namanya membuang-buang uang saja dan israf berlebihan. Nah, sehingga Allah itu benci terhadap orang yang berlebihan. Seperti hanya surat Al-Isra ayat 27 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafuro. Nah, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, pertanyaan adalah kalian ingin menjadi saudara-saudara setan atau tidak? Ayo, kalau tidak maka bagaimana? Jangan sampai boros ya, harus hemat, terutama hemat uangnya ya. Kenapa? Kalau menyanyiakan uang ya, kalau kalian sudah kenyang maka jangan sampai kalian belanjakan uang tersebut untuk belanja makanan, kan sudah kenyang. Kalau belanja makanan lagi namanya berlebih-lebihan, namanya israf. Kalau israf itu akan saudara-saudaranya setan. Selanjutnya hemat tenaga. Tenaga kalian harus dihemat ya. Jangan sampai disia-siakan hanya untuk bermain saja, jangan ya. Tenaga kalian untuk belajar, bermain boleh tapi secukupnya. Sekiranya sudah menghilangkan stres, juga menghemat waktu. Waktu juga gitu. Kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk bermain, harus dipilah-pilah ya. Untuk hemat waktu, jangan sampai waktunya kalian itu disia-siakan hanya untuk bermain saja, hanya untuk berlaku tidak bermanfaat saja. Nah itu ya, manfaat waktu yang tepat ya. Sudah. Dari sini ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Untuk tugasnya silakan kerjakan soal ya. Soal halaman dulu ya. Ini halaman 25 nih ya. Tentang pantang menyerah ya. Sama halaman 23 tentang manfaat gemar membaca. Jadi PR-nya soal halaman 23 ya sama 25 ya, dikerjakan. Dibahas ketika tatap muka ya. Dibahas ketika tatap muka. Sudah ya untuk pembelajaran kita kali ini. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini? Bisa dipahami ya? Ya, saya harap semuanya bisa memahami dan lebih baiknya bisa mempraktekkan atau membiasakan materi kita di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin ya. Yang pertama apa? Harus gemar membaca. Juga pantang menyerah.
hemat dan rendah hati. Nah, itu ya untuk inti materi kita kali ini. Baik, kita akhiri ya untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dijadikan anak yang solihah, dijadikan anak yang berakhlak karimah. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.